Bismillah, kali ini kita akan coba membuat desain icon menggunakan Inkscape. Pertama, buka file contoh yang ada di sini, open atau dengan menekan Ctrl+O, klik, kemudian arahkan ke latihan desain icon, klik seperti ini, lalu open. Nah, ini contoh icon-icon yang akan kita buat. Kita akan coba membuat desain icon finance management. Pertama, kita buat lingkaran terlebih dahulu dengan cara klik bagian ini, lalu arahkan ke tengah seperti ini, dan kita tarik. Nah, supaya dia posisi di tengah, tekan Ctrl sambil ditahan dan juga Shift tahan. Tarik perlahan. Nah, seperti ini hasilnya. Jika sudah, kita duplikat dengan cara menekan Ctrl+D. Lalu kita kembalikan ke selektor tool. Klik. Lalu kita tarik bagian pinggir ini sambil menekan Ctrl dan Shift bersamaan. Ditahan. Nah, hasilnya seperti ini. Jika yang terjadi garisnya mungkin lebih besar, kita setting terlebih dahulu di bagian preference, ada di bagian edit, jika itu menggunakan Windows ataupun Linux. Atau dengan cara menekan Ctrl, Shift, dan P. Sekali lagi, Ctrl, Shift, dan P. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika muncul, ketikkan di sini transform. Nah, ini, klik ini. Kemudian pastikan di bagian ini dihilangkan tanda centangnya. Jadinya seperti ini. Jika masih aktif seperti ini, dinonaktifkan. Jadinya seperti ini. Lalu setelah itu kita close. Nah, jika terjadi permasalahan berikutnya, misalnya ketika kita membuat garis seperti ini, yang muncul justru adalah seperti ini. Nah, maka di sini harus diaktifkan stroke-nya. Nah, di sini fill masih terisi, adapun stroke dia memiliki keterangan kosong ya, none. Nah, maka kita aktifkan dengan cara arahkan ke bagian ini, lalu kita klik sambil menekan tombol Shift pada keyboard. Tahan Shift, lalu klik. Otomatis di bagian stroke dia terisi. Nah, adapun di bagian fill kita hilangkan dengan cara di bagian tanda silang ini kita klik sekali. Klik. Nah, akhirnya hilang. Kemudian kita pastikan bahwasanya untuk garisnya itu ukurannya adalah 0,5 mm. Nah, di bagian sini lihat stroke style. Ini keterangannya 0,5 ya. 0.5. Cara men-settingnya kita arahkan ke bagian objek, lalu fill and stroke. Klik. Nanti akan muncul di sebelah kanan pilihan fill, stroke pen, dan stroke style. Kita pilih stroke style, lalu ukurannya kita tentukan 0.5 atau 0,5. Dan untuk ukuran satuannya adalah milimeter. Nah, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya kita buat geriginya dengan cara kita buat kotak dengan rectangle tool, lalu tarik seperti ini. Nah, kemudian kita senterkan dengan cara ini kondisi aktif, kemudian tahan Shift, lalu klik yang lingkarannya, kemudian kita ke bagian Align and Distribute.
Ini bisa dimunculkan di bagian objek, lalu di align and distribute. Nanti akan muncul sebelah kanan, dan pastikan di bagian relative to-nya last selected ya. Aktifkan seperti ini. Lalu kita klik bagian ini. Klik. Nah, otomatis lihat di bagian sini sudah center. Nah, langkah berikutnya adalah tekan N ataupun di sini klik node tool ya, N, klik. Nah, berikutnya adalah arahkan ke bagian ini. Kita ubah kotak ini ataupun persegi panjang ini dengan cara mengklik object to path supaya nanti bisa diedit titik-titiknya. Berikutnya kita blok, lalu kita aktifkan bagian ini. Ini fungsinya adalah untuk menarik. Nah, menarik yang ada tanda panahnya bisa dilihat. Nah, blok pertama, kemudian kita tarik bagian tanda panah ini ke pinggir blok, lalu kita tarik. Klik terlebih dahulu blok, kemudian kita tarik seperti ini sambil menekan tombol shift. Nah, supaya dia melebar seperti ini. Setelah jadi, tekan S ataupun tekan ini S selector tool, lalu kita pergi ke bagian path effect dan pilih di bagian sini yaitu rotate copies ya, atau untuk memunculkannya itu di bagian path lalu path effect. Nah, nanti akan muncul sebelah kanan seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita kembalikan ke N atau node tool. Nah, ketika kondisinya seperti ini, kita arahkan ke bagian ini lalu tarik ke tengah seperti ini. Nah, dia akan mendeteksi mana bagian tengah dari lingkaran yang ini. Supaya aktif, maka jangan lupa di sini diaktifkan snappingnya ya. Nah, snappingnya kondisinya sudah seperti ini. Lalu lihat bagian sini, number of copies-nya itu ada 6. Karena contohnya ada 8 gerigi, maka kita tambahkan menjadi 8. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu kita klik bagian ini. Nah, agar efeknya dia hilang ya, supaya bisa diedit efeknya ini. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kembalikan ke selector tool, lalu kita pilih lingkaran. Nah, antara gerigi dan lingkaran kita pilih, tekan tombol shift supaya nanti keduanya terseleksi seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita arahkan ke bagian path dan union. Nah, hasilnya seperti ini.